la ya'rifu qadral maulidi illa man ya'rifu qadral mauludi. Kita akan memperingati yang di hari kelahiran itu karena siapa yang dilahirkan. Kenapa kita mengagungkan satu kelahiran? Bukan kelahiran sembarangan, tetapi kelahiran agung, kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak memperingati maulid Nabi? Kenapa kita tidak cinta kepada Nabi? Sedangkan Nabi kita memberikan pelajaran terhadap kita. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia di dalam mencintaiku masih kalah dengan mencintai dirinya. Aturan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melebihi segalanya. Makanya kita mesti cinta kepada Nabi, mesti memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling kasih sayangnya kepada umat luar biasa. Tidak ada seorang Nabi pun yang punya kasih sayang melebihi kasih sayangnya Nabi. Semuanya kalah. Makanya kita cinta Nabi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai saya luar biasa. Bahkan cintanya Nabi terhadap kita ini melebihi cintanya seorang ibu terhadap anaknya yang paling disayang. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi sementara Nabi adalah orang yang paling membela kita? Tidak ada yang membela kita kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ketika manusia datang menghadap Nabi Adam alaihissalam, protes terhadap Nabi Adam di mahsyar nanti. Wahai abana, kau bapa kami, kaulah yang menjadikan kami berkeliaran di muka bumi ini. Kaulah yang keluar dari surga. Kaulah bapak dari moyangnya umat manusia. Hari ini aku minta tolong. Maka jawabannya Nabi Adam itu sederhana, kecil banget. Aku nggak ada kapasitas untuk nolong kalian. Aku aja punya kesalahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh nyerah, kagak mampu. Datang kepada Nabi Ibrahim yang mempunyai predikat Khalilullah. Nabi Musa yang namanya Kalimullah. Nabi Isa yang Ruh Allah. Semuanya nyerah. Ketika dimintai syafaat oleh umat manusia, mereka nyerah, memberikan jawaban lastu hunak, aku nggak ada kapasitas untuk nolong kalian. Itu semua jawaban para anbiya. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akulah yang akan menolong kalian. Akulah yang akan menolong kalian. Akulah yang akan menolong kalian. Analaha, analaha. Itulah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Namanya peringatan Maulid itu ekspresi cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Nabi bela kita luar biasa. Satu-satunya sang Nabi yang besok di Siratul Mustaqim beliau berdiri menyambut umatnya dengan doa yang luar biasa. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, salim, salim, salim. Ini ucapan Nabi kita. Bagaimana kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi adalah orang yang rela menderita di dunia ini demi keselamatan kita sebagai umat. Demi keselamatan kita sebagai umat. Nabi dihalangi dakwahnya. Nabi dihina, dicaci. Bahkan penderitaan luar biasa. Ketika ditawarkan oleh malaikat untuk penghancuran mereka-mereka yang menghalangi dakwah Nabi, Nabi menolak kehancuran mereka. Kata Nabi, mereka menghalangi aku, tidak suka dengan aku karena belum kenal siapa aku. Kalau udah kenal, mereka tidak akan seperti itu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cintanya luar biasa kepada umat, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mencintai seseorang lebih cintanya Nabi terhadap umatnya. Nabi ngabela kita
di segala penjuru. Hidup kita dibela, menjelang meninggal ajal kita datang pun dibela oleh Nabi. Ajal mau meninggal kita dibela oleh Nabi. Naon Habib ceritana kok dugi gitu tuh? Ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mau meninggal. Begitu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad merasakan sakit pedihnya. Nyawa diambil oleh malaikat Israel. Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, seperti inikah sakitnya orang yang meregang nyawa? Orang yang dicabut nyawanya seperti inikah rasanya? Dijawab, betul. Maka detik itu ketika Nabi merasakan kepedihan, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, wahai Israel, upayakan, ya Allah, berikanlah rasa sakitnya sakaratul maut kepadaku dengan beban yang sangat dahsyat. Berikan rasa sakit sakaratul maut kepadaku dengan yang luar biasa, supaya umatku nanti ketika meninggal tidak merasakan sakaratul maut. Sukarnya, menderitanya sakaratul maut. Mendengar gitu, dibela kita oleh Nabi menjelang kita meninggal. Makanya banyak para solehin yang mau meninggal nyaman hatinya, begitu nyawanya pergi beliau tidak merasakan apapun, bahkan kayak orang tidur, tersenyum dengan rasa yang luar biasa. Itu pembelaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana kita tidak memperingati Nabi? Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi? Sedangkan Nabi adalah manusia yang ngabelaan kita luar biasa. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi? Bagaimana kita tidak memperingati Maulid Nabi? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang ketika diberikan fasilitas dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau minta wahai Nabi Muhammad, aku akan redhakan untukmu, sebagaimana Allah firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau minta, aku akan redhai ya Allah. Aku akan redhai wahai Muhammad apa yang kau minta. Permintaan Nabi Muhammad cuma satu. Tidak redho aku ya Allah seorang saja dari umatku ada di neraka. Bukan permintaannya, ya Allah jangan sampai satu keturunanku pun ada di neraka. Tidak. Yang dimintakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aku baru lega. Yang namanya ridho adalah sururul qalb, leganya hati, senangnya hati. Saya baru senang, saya baru lega hatiku apabila tidak ada seorang pun dari umatku disiksa di neraka Allah. Makanya pantas ketika Nabi membela kita ke neraka, dicambilin orang-orang yang pada di atas, diambilin, sampai nerakanya sendiri protes sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi Muhammad, sisakan satu aja untuk disiksa dari umatmu, aku tidak berikan. Itu Nabi Muhammad membelanya itu all out, habis-habisan. Makanya kalau antum berjuang untuk memperingati Maulid Nabi sebagai ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah seharusnya. Makanya kalau ada keterangan orang memperingati Maulid bid'ah, ya kalau setahun sekali bid'ah. Sebab memperingati Maulid itu harusnya tiap hari. Tiada detik kecuali kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau katakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita lakukan peringatan Maulid tiap hari, maka itu sungguh sudah seharusnya. Makanya kita umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi, yang hormat kepada Nabi, yang ngegungkan Nabi, alhamdulillah. Sementara kita punya saudara sesama muslim sholat menghadap Ka'bah,
zakat dia tunaikan, haji dia ke Mekah. Tapi alergi kalau ada orang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah untuk dipuji. Dari namanya saja Muhammad. Fasammihi Muhammadan idza wada'tihi fasammihi Muhammadan. Kalau kau lahirkan Dewi Aminah, kasih nama itu Muhammad. Karena yang namanya Nabi Muhammad adalah Satuhmadu Uqbah. Orang yang kehidupannya melulu dipuji oleh Allah, puji oleh umat manusia, dipuji oleh siapapun. Jadi kalau hari ini kita memuji Nabi Muhammad tiba heula. Kalau ada orang memuji Nabi Muhammad, jangan kebablasan. Tidak ada satu orang pun sejak diciptakannya dunia sampai akhir kiamat nanti yang memuji Nabi Muhammad kebablasan. Tidak ada. Jadi kalau ada seorang santri itu yang memuji, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu pujian biasa. Pujian kelas acak-acak. Pujian biasa itu. Orang si Dadang saja waktu jatuh cinta sama si Lela, si Lelanya hitam, Pak. Ngomongnya, kau bagaikan bulan purnama, kaulah penerang jiwaku, kaulah yang menjadikan aku semangat. Eta si Lela nate hidup. Ada yang namanya Lela, jangan tersinggung. Saya ngomong Lela itu bahasa Arab. Lela itu artinya malam. Masa ada malam yang nggak hitam? Jadi jangan mudah tersinggung ya. Tolong, itulah Nabi Muhammad. Kita adalah orang yang alhamdulillah senantiasa memuji Nabi Muhammad, senantiasa mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau ada yang bertanya, orang muji Nabi Muhammad itu bid'ah? Ya nggak apa-apa. Tapi memuji Nabi Muhammad itu sejak zaman dahulu kala dilakukan orang. Bahkan sahabat Nabi pun kalau muji Nabi Muhammad itu terang-terangan. Ada seorang sahabat Nabi yang datang, ya Rasul, uridu antadihuka ya Rasulullah. Aku kepingin memujimu wahai Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Dipersilahkan, Pak. Ada di Arab itu ada tukang syair yang hebat. Ini sejarahnya, sejarah itu qadamin yang tidak terlewatkan. Berarti jalurnya itu tepat, rantainya itu tidak ada yang putus. Ada seorang tukang syair yang dengan syairnya dia itu kafir, orang jahiliyah, memusuhi nabinya luar biasa. Tetapi dia memusuhinya itu dengan syair-syairnya. Syairnya dia itu bisa memprovokasi masyarakat jahiliyah untuk tambah membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu namanya Ka'ab bin Zuhair. Sampai saking pengaruh syairnya itu dahsyat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu keterangan, "Idza laqitum Ka'ab bin Zuhair," kalau kalian ketemu dengan seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair, faqtuluh, bunuh dia, karena dia adalah musuh Allah, menghalangi dakwah luar biasa, provokatif, melebihi siapa itu yang tukang adu domba itu siapa ya? Kita nggak perlu sebutnya. Dorna ya. Itu Ka'ab bin Zuhair begitu luar biasa syairnya di dalam memprovokasi umat jahiliyah untuk memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Satu ketika Ka'ab itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu, dia menerima kebenaran Islam, yakin bahwa Islam itu benar, dan dia mendalami dikit-dikit benar. Akhirnya beliau sembunyi-sembunyi menghadap Rasulullah. Tapi Rasulullah belum mengenal ini Ka'ab, belum kenal. Ini namanya Ka'ab bin Zuhair yang dimusuhin oleh Rasulullah. Ka'ab ini orangnya politis, pinter. Beliau ngobrol sama Rasulullah. Rasul, ada seorang laki-laki yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia itu kepingin memeluk Islam. Apa diperkenankan? Pengen memeluk Islam. Kata Nabi, kalau dia taubat mau memeluk Islam, silahkan. Islam itu agama terbuka, agama yang mengislamkan orang kafir. Bukan kayak zaman sekarang, Mbak. Orang Islam mengkafir-kafirkan orang Islam.
Nggak ada itu. Islam itu ya mengislamkan orang yang di luarnya, yang di dalam agama Islam dipelihara akidahnya. Kalau sekarang orang memperingati Maulid, oh itu mah kafir, kafir. Naudzubillah min bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Repot. Ya kalau ada orang yang ngomong ini Maulid itu kitab bid'ah, tidak ada dari zaman Rasulullahnya. Ya enggak atuh. Namanya juga biografi Rasulullah. Ya ditulis ya setelah Rasulullah. Masa biografi ditulis sebelum orangnya ada? Kan nggak mungkin, itu orang gelona jero teuing gitu. Jadi ibu bapak luar biasa. Begitu Ka'ab menghadap Nabi, tetapi dia menyembunyikan identitasnya. Ada seorang yang bernama Ka'ab, wahai Rasul, dia itu mau masuk Islam, menerima Islam. Apakah diterima? Jadi yang namanya Islam itu adalah agama terbuka yang menerima siapa saja, Pak. Orang yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika mau masuk Islam diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenal orang yang paling dibenci? Wahsy, seorang laki-laki yang nombak pamannya Nabi Shallallahu Alaihi, yang disuruh oleh Hindun, yang akhirnya Nabi itu rada terluka banget hatinya. Tetapi begitu hadiah Islam masuk ke dalam hatinya, Nabi menerima dia sebagai muslimin yang dijanjikan hidayah dari Allah Subhanahu. Ka'ab bin Zuhair pun begitu ngobrol, kata Nabi, yo kalau dia mau masuk Islam silahkan, diterima. Kata Nabi, Rasul, abdi nunamian Ka'ab bin Zuhair. Alhamdulillah, masuk Islam. Ahlinya luar biasa di dalam menciptakan syair. Begitu selesai dia salaman, ngikrarkan syahadat, masuk maka Ka'ab bin Zuhair minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, aku mau memujimu dengan syairku, apakah boleh? Silakan. Itu pujiannya itu biasa dibaca oleh yang suka membaca ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tidak akan pernah dijumpa semisal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah seorang yang seakan dilahirkan atas kehendak beliau sendiri. Luar biasanya Ka'ab bin Zuhair menciptakan syair memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dia adalah memusuhi Nabi lewat syairnya. Akhirnya Nabi terhibur, Nabi senang dengan syair yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair mendapatkan satu hadiah, serban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serban dari Nabi Sallallahu Alaihi. Orang dapat serban dari Nabi itu luar biasa. Wih, sudah jadi langsung jadi orang terkenal. Begitu Ka'ab bin Zuhair dapat serban Nabi, viral. Kalau zaman sekarang itu viral namanya. Semua orang tahu bahwa Ka'ab mendapatkan hadiah serban dari Nabi Sallallahu Alaihi. Ada orang yang mempunyai ghairah kuat, mempunyai kecintaan kepada Nabi dengan duit yang banyak. Dia adalah Muawiyah. Begitu didengar oleh Muawiyah Ka'ab bin Zuhair mendapatkan sorban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikejar ke rumahnya. Hai Ka'ab, apa betul kau udah masuk Islam? Apa betul ente dapat hadiah serban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul. Keluarkan serban ente. Aku beli 500 dirham. Itu kalau dikonversi dengan uang sekarang itu sekitar 500 miliar, 500 jutaan, Pak. Wah, nggak macam-macam itu kan, perbandingannya itu dengan emas. Nggak akan saya jual sampai kapanpun. Itu hidayah yang sudah masuk ke dalam hatinya Ka'ab bin Zuhair. Begitu dia tidak jual, tapi kecintaannya Muawiyah terhadap sorban itu masih melekat. Begitu lama kelamaan Ka'ab meninggal, dikejar ke rumahnya oleh Muawiyah. Nah, ke ahli warisnya,
tolong bapak kan dulu ada sorban yang dari Nabi. Iya pak, ada. Mau saya beli 1000 dirham, 2 kali lipat dari tawarannya dia beliau dulu. Luar biasa kecintaan. Akhirnya dikasihkan oleh keluarganya terhadap Muawiyah. Dan ketika Muawiyah jadi khalifah, sorban itu jadi sorban kerajaan yang sangat dibanggakan dan dihormati, karena sorban itu pernah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi luar biasa. Makanya kita cinta kepada Nabi. Bagaimana kita tidak cinta? Orang seluruh hiasan kaligrafi yang ada di surga adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga kan itu anak-anak pada hafal semuanya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di surga itu mau pintu manapun ukirannya itu la ilaha illallah Muhammadun. Beruntung kita orang-orang yang senantiasa melantunkan kalimat itu yang luar biasa. Satu kalimat kita baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ulama berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah terdapat 24 huruf yang apabila kita baca sekali saja la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka dosa 24 jam dirontokkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Nabi? Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi Muhammad adalah tiket kita menuju surga Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Amalan kita berarti apabila mengedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengedepankan Nabi Muhammad, amalan kita nggak ada nilainya di sisi Allah. Antum melakukan amalan sedahsyat apapun, sujud bertahun-tahun dugi kapusna, antum sujud pokoknya baca atau mikir naon hanya butuh keridhaan Allah, itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Allah nggak butuh dengan sujud ente yang macam apapun. Tetapi kalau antum mengedepankan Nabi Muhammad, baru kita punya bargaining position, punya nilai tawar, baru amalan kita itu ada nilainya. Kalau Nabi Muhammad dikedepankan, kalau nggak mengedepankan Nabi Muhammad, nol nilai amal kita. Bayangkan Pak, saya kasih analog, kasih contoh yang masuk akal. Jangankan Allah yang kaya raya maha segala-galanya, maha segala, saya aja yang kelas biasa-biasa. Saya punya tanah nih sebelah sini nih, tanah nih, mau saya jual, dijual cepat. Kalau zaman sekarang itu ada tulisannya BU, butuh, butuh, butuh enggak? Yakin? Ya mau dijual mantap butuh, mah butuh uang. Ada yang lamar, ke sini tuh yang mau beli, orang yang paling aku dongkolin, orang yang saya benci. Dia mau beli dengan harga mahal pun tidak akan saya jual. Tecios, nggak jadi dijual Pak. Begitu yang datang orang itu mau beli,
Astagfirullahaladzim, jurik nu iya. Padahal saya lagi butuh duit, butuhnya itu hilang. Kita aja yang orang-orang biasa, apalagi Allah yang maha kaya raya, nggak akan butuh dengan amalan antum. Tetapi kalau antum mengedepankan Nabi Muhammad,